Saudara, maskapai penerbangan mulai menerapkan kenormalan baru dalam proses penerbangan. Penerapan kenormalan baru ini dimulai dari keberangkatan di bandara hingga tempat tujuan. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai menerapkan kenormalan baru dalam bepergian dengan menggunakan pesawat. Sejumlah persyaratan ketat masih diberlakukan bagi setiap calon penumpang. Namun pihak maskapai dan bandara berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kontak langsung dengan calon penumpang. Salah satunya, penumpang punya pilihan untuk bisa mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi atau dicek langsung di bandara. Pantauan kesiapan menuju penerapan normal baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Feni Sunuraya. Feni, dengan mulainya masa transisi menuju normal baru ini, apakah artinya semua orang bisa sudah bepergian dengan menggunakan pesawat? Feni. Ya, Juno, sebenarnya masyarakat sudah diperbolehkan untuk bepergian dengan menggunakan pesawat udara walaupun sejumlah protokol kesehatan yang ketat dan juga dokumen-dokumen ini masih tetap harus dilalui begitu atau dilengkapi oleh calon penumpang. Kalau kita berbicara soal dokumen yang dipersyaratkan, Juno, ini memang ada sedikit perbedaan dari ketika PSBB beberapa waktu yang lalu dan juga saat PSBB transisi saat ini. Kalau kita ingat di saat PSBB beberapa waktu yang lalu, dipersyaratkan ada surat izin keluar masuk dan juga surat keterangan dinas bagi para calon penumpang yang akan bepergian dengan tujuan dinas seperti itu, dan juga surat keterangan lain jika memang ada kebutuhan yang mendesak seperti surat pernyataan anggota keluarga meninggal dunia atau surat keterangan anggota keluarga sedang sakit keras. Jadi ada surat-surat yang memang harus dilengkapi, dan berbeda saat ini di saat PSBB transisi yang masih harus dilengkapi oleh calon penumpang adalah kartu identitas, kemudian tiket pesawat, dan yang ketiga adalah surat keterangan bebas COVID-19. Jadi hanya 3 ini saja. Kalau untuk SIKM ini hanya berlaku bagi warga Jakarta yang ingin pergi keluar DKI Jakarta begitu, namun pada secara umumnya ada 3 dokumen tadi, yakni identitas diri, kemudian juga tiket pesawat dan surat keterangan bebas COVID-19. Dan surat keterangan bebas COVID-19 ini, Juno, juga ada ketentuan khususnya, yakni jika Anda bepergian ke 3 daerah, Balikpapan, Pangkal Pinang, dan juga Denpasar, Bali, harus menyertakan swab test. Jadi tidak bisa hanya rapid test. Ini karena memang pemerintah daerah setempat mempersyaratkan bahwa setiap ada masyarakat yang masuk ke daerah tersebut harus menyertakan swab test dan tidak hanya rapid test. Jadi semua maskapai menerapkan hal yang sama. Namun kalau untuk daerah-daerah yang lain ini bisa hanya dengan menyertakan rapid test saja, seperti itu. Nah, walaupun sudah diperbolehkan untuk bepergian dengan menggunakan pesawat udara, namun pantauan kami di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta memang relatif sepi, masih belum ramai seperti hari-hari sebelum PSBB begitu. Ini masih sepi begitu, Juno, hanya penumpang yang benar-benar memiliki kebutuhan khusus begitu atau kebutuhan mendesak yang melakukan perjalanan ataupun juga penerbangan. Salah satu maskapai yang kemudian juga sudah menerapkan protokol kesehatan baru begitu adalah Citylink yang hari ini membuka kurang lebih 115 penerbangan dari kota Jakarta menuju ke berbagai kota di Indonesia. Sebenarnya maskapai-maskapai lain juga memiliki protokol kesehatan, dan Bandara Soekarno-Hatta juga memiliki protap baru atau protokol kesehatan baru untuk para calon penumpang dari bandara kemudian berangkat dan juga sampai di kota tujuannya. Seperti itu, Juno. Ya, Feni, artinya setiap calon penumpang yang akan bepergian wajib membawa kartu identitas, tentu juga tiket, dan satu hal yang paling penting adalah surat bebas COVID-19, dan salah satu destinasi ataupun spesifik harus mewajibkan adanya tes swab. Lalu, Feni, bagaimana dengan penerapan normal baru di bandara maupun di pesawat? Apakah berbeda saat PSBB diberlakukan? Ya, ada sedikit perbedaan, bahkan kalau kita bisa bilang banyak perbedaan ketika sebelum PSBB berlaku dan juga saat ini. Ada 3 tahap begitu di saat pra-flight, yakni ketika masih di bandara, dan juga nanti ketika flight, yakni ketika di dalam pesawat, dan post-flight, yakni ketika tiba di lokasi atau di kota tujuan. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta ini berarti adalah pra-flight, begitu ada setidaknya 3 checking point yang harus dilalui oleh calon penumpang. Checking point pertama, calon penumpang harus menunjukkan
identitas tadi, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tadi, kemudian jika memang sudah lengkap, kemudian diukur suhunya, dicek apakah sehat seperti itu. Lalu lanjut ke checking point kedua, di mana ini adalah otoritas kantor kesehatan pelabuhan. Semua dokumen-dokumen tadi termasuk dan terutama adalah surat kesehatan bebas COVID-19 harus dilegalisir. Kalau tidak mendapatkan legalisir, kemudian tidak bisa melanjutkan. Namun kalau sudah mendapatkan legalisir, barulah bisa masuk ke counter check-in. Memang Juno, kalau tadi kami lihat di sini barisan atau antrian untuk check-in lebih sedikit karena banyak calon penumpang yang memilih untuk menggunakan online checking agar tidak terlalu bersentuhan atau berkontak langsung dengan orang lain. Begitu pula ketika di boarding gate, ini ada physical distancing yang tetap diberlakukan dan juga petugas-petugas tetap mengingatkan agar selalu menggunakan masker dan juga menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu kalau di pra-flight-nya, yakni dalam kata lain adalah di bandara. Nanti di pesawat juga sudah dibuat kursi-kursi yang berjarak begitu satu sama lain, dan kru-kru pesawat juga sudah harus menjalani rapid test dan nantinya akan menggunakan masker selama melayani penumpang di pesawat. Dan ketika turun, physical distancing juga tetap diterapkan, terutama ketika nantinya pengambilan bagasi agar kemudian tidak terjadi kerumunan. Dan Juno, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Direktur Utama PT Citylink Indonesia, Julianda Nur Cahyo, berikut ini. Kemudian bicara di dalam penerbangan pun juga begitu. Citylink punya prosedur baru. Bagaimana seat arrangement itu orang diatur tempat duduknya berjarak sehingga kita tidak lagi punya kapasitas 100%, tetapi kita sesuai dengan anjuran pemerintah kita memberikan kursi tengah kita kosongkan sehingga ada jarak satu penumpang dengan penumpang yang lain. Kemudian juga ada juga di dalam pesawat bagaimana penumpang apabila ingin pergi ke kamar mandi, ke toilet, itu diatur juga antriannya oleh kru kita. Kemudian juga ada selalu menggunakan masker di dalam pesawat, dan juga pada saat proses kedatangan, pada saat pesawat mendarat di satu tempat, proses disembarkasinya itu juga diatur sehingga penumpang tidak berdekatan atau berdempetan pada saat keluar dari pesawat. Nah Juno, karena begitu panjangnya tahapan yang harus dilalui oleh calon penumpang, maka pihak maskapai menghimbau agar calon penumpang datang 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Sehingga kemudian tidak terburu-buru ketika harus melewati satu checking point ke checking point-nya sampai nanti naik ke pesawat. Dan pihak maskapai sendiri menyatakan bahwa mereka belum tahu sampai kapan akan memberlakukan protokol kesehatan ini. Jadi protokol ini tetap akan berlaku sembari mencermati kebijakan dari pemerintah dan juga angka atau data reproduksi kasus COVID-19 yang terbaru di Indonesia, terutama juga di Jakarta untuk Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kita berharap agar masyarakat yang memang terpaksa harus bepergian dengan menggunakan pesawat udara bisa tetap menjaga physical distancing mereka, tetap menjaga atau mengenakan masker dengan baik. Jadi walaupun harus bepergian tapi tetap memastikan bahwa protokol kesehatan ini bisa disiplin untuk dilakukan. Demikian, Juno. Baik, artinya pihak bandara maupun pihak maskapai mengimbau para calon penumpang untuk tiba di bandara 3 jam sebelum keberangkatan karena ada 3 checkpoint yang diterapkan oleh pihak bandara dan juga ada penerapan khusus terkait dengan normal baru di maskapai. Terima kasih rekan Feni Sirunraya dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten.